Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kitab Nawaqidh al-Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas dua macam pembatal keislaman. Yang pertama adalah kesyirikan. Pelaku kesyirikan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari Islam. Perbuatan syirik itu dapat membatal keislaman seseorang, sebagaimana halnya orang yang sudah berwudu kemudian melaksanakan salat. Ketika dia melaksanakan salat, dia melakukan salah satu pembatal wudu, maka salatnya juga batal. Demikian juga Islam memiliki pembatal, salah satunya adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu adalah pembatal yang paling bahaya, pembatal yang paling utama. Kenapa? Karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak sadar bahwasanya mereka telah melakukan berbagai macam kesyirikan, yang itu berakibat dengan agama mereka, dengan din mereka, dengan akidah mereka, yang pada akhirnya ketika mereka meninggal dalam kesyirikan, mereka kekal di dalam neraka. Oleh sebab itu Syekh menulis kitab ini agar tujuan kaum muslimin paham bahwasannya yang namanya Islam juga ada pembatalnya, sebagaimana sholat juga ada pembatal sholat. Kemudian pembatal yang kedua, jemaah sekalian mengatakan Allah, kita membahas sudah bahas, yaitu ketika seseorang menjadikan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala wasaid, yaitu sebagai wasilah atau perantara dalam hal ibadah, sehingga mereka berdoa kepada hal tersebut, kemudian meminta kepada hal tersebut, kepada sesuatu tersebut, bahkan bertawakal kepadanya, maka ini termasuk pembatal keislaman. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya kaum kafir Quraisy itu tidak sejatinya mereka itu menyembah patung. Mereka menyembah patung itu hanya menjadikan patung tersebut sebagai wasilah. Ketika mereka ditanya apakah mereka menyembah patung, tidak. Mereka mengatakan kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun patung yang kami sembah, itu sebenarnya bukan sesembahan kami. Kami hanya ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah patung tersebut, dengan wasilah malaikat, dengan wasilah jin dan lain sebagainya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala katakan itu termasuk kesyirikan. Kenapa? Sejatinya ibadah, semua bentuk ibadah itu langsung ditujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dalilnya bahwasanya mereka itu menjadikan wasilah atau perantara tersebut sebagai perantara kepada Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berkata, yaitu orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai aulia, sebagai pelindung, ma na'buduhum, mereka berkata kami tidak menyembah mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan kami menjadikan sesuatu tersebut hal yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka mereka syirik. Seperti mereka meminta syafaat. Dan ini kita sebutkan juga banyak kaum muslimin sekarang yang terjerumus dalam hal ini. Mereka meminta syafaat kepada selain Allah, kepada Nabi, padahal syafaat itu adalah murni, hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi memberikan syafaat, akan tetapi itu setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala.
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tidak ada. Begitu juga Nabi SAW itu tidak akan dapat memberikan syafaat kecuali dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sebutkan bahwasannya ada syarat-syarat agar kita mendapatkan syafaat. Yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada si pemberi syafaat dan orang yang diberikan syafaat. Kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka ya, orang tersebut tidak akan dapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan ya, seperti halnya Allah meridhoi Nabi Muhammad SAW dan memberikan Nabi Muhammad SAW izin untuk memberikan syafaat. Akan tetapi Allah tidak meridhoi orang yang diberikan syafaat. Maka syafaat itu tidak akan terjadi untuknya. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada makhluk. Nah, ini yang harus kita pahami. Sebagian kaum muslimin meminta kepada Nabi Muhammad SAW, meminta kepada kiai fulan, meminta kepada wali fulan agar supaya diberikan syafaat, diberikan pertolongan. Ya, bahkan ada yang bertawakal kepada mereka. Ini termasuk apa? Pembatal keislaman. Beliau mengatakan di sini kafara ijma'an. Ya, kafir menurut ijma' para ulama. Maka pembatal seperti ini harus kita pahami. Ya, agar supaya apa? Kita meninggal dalam keadaan ya, beriman kepada Allah, dalam keadaan bertauhid. Karena itu adalah kunci kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan sebab tauhid dosa-dosa besar yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang kita sampaikan sebelumnya juga, kita masuk surga ini itu berdasarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya itu ya fungsinya adalah agar supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kita. Kita meminta kepada Allah agar supaya rahmatnya turun kepada kita dengan apa? Dengan ibadah. Ya, dengan melakukan amalan-amalan saleh. Dengan itu Allah akan memberikan apa? Surganya sebagai bentuk rahmat yang Dia turunkan kepada makhluknya. Kemudian jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun pembatal yang ketiga ya, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, beliau berkata, qala al-muallif rahimahullah, al-thalithu, yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, kaum yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, semisal Nasrani, semisal Yahudi, semisal Buddhism, Hinduism, ya. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man lam yukaffir al-musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang pelaku kemusyrikan, pelaku kekafiran, au syakka fi kufrihim, atau ragu dengan kekafiran mereka. Maksudnya ragu di sini adalah apakah mereka kafir atau tidak. Ya. Beda antara ragu dan was-was, ya. Adapun ragu itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Yang itu muncul di dalam hati manusia. Adapun was-was, ya, itu datangnya dari sesuatu yang dari luar, ya, dari syaitan yang menutupi hatinya sehingga apa? Timbul was-was. Ya, jadi bedakan antara was-was dengan ragu. Wa syakka fi kufrihim, dan orang itu ragu atas kekafiran orang-orang musyrikin, ya. Semisal contoh, ada orang Nasrani, dia menganggap bahwasanya dia adalah Nasrani dan dia jelas-jelas menyembah patung, menyembah Yesus dan mengatakan bahwasannya Tuhan itu ada 3, Trinitas. Kemudian ada seseorang Muslim yang mengatakan, saya ragu, bisa jadi dia ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi ya karena dia akhlaknya baik, ya maka dia bisa jadi masuk surga dan lain sebagainya. Dia ragu dengan kekafirannya, padahal sudah jelas-jelas ya dia mengaku bahwasanya dia adalah apa? Nasrani. Atau ausahha madhhabahum, ya, dan membenarkan mereka, ya, membenarkan perilaku mereka. Kafara ijma'an, kata Syekh, maka orang yang seperti ini dihukumi apa?
kafir berdasarkan ijma' para ulama. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembatal yang ketiga, yaitu barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Sini kita contohkan misal Nasrani ya, atau Yahudi atau Buddha dan lain sebagainya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, kemudian ragu atas kekafiran mereka, ya, atau membenarkan agama mereka, maka orang yang seperti ini hukumnya kafir menurut ijma' ulama. Perhatikan di sini jamaah sekalian mulakan Allah. Ya. Di sini ada 3 hal yang disebutkan oleh Syekh. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Nah, ini adalah hal yang pertama. Tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, ragu atas kekafiran mereka. Kemudian yang ketiga yang lebih parah, ya, membenarkan agama mereka. Maka orang yang seperti ini, ya, kafir menurut ijma' ulama. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, kita sudah jelas bahwasanya misal dia menyembah patung, dia, ya, dengan kesadaran dirinya dia tetap menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah didakwahkan, ya. Bahkan kita tahu bahwasanya mereka mengakui agama mereka adalah bukan Islam. Kemudian yang kedua, ragu atas kekafiran mereka. Ya, kita ketahui bahwasanya mereka telah murtad misalnya. Mereka mengaku bahwasanya agama mereka adalah bukan Islam. Kemudian ketika kita katakan bahwasanya mereka kafir, ada seseorang yang tidak terima. Ya, dia mulai berspekulasi. Mungkin saja dia ragu, mungkin saja dia begini dan begitu. Padahal sudah jelas-jelas dia mengakui bahwasanya dia adalah orang Nasrani. Dia telah keluar dari Islam. Artinya apa? Ya, dalam diri seorang muslim ini, ya, yang melihat temannya berlaku demikian, dia ragu apakah dia, ya, kafir atau tidak. Kemudian yang ketiga, membenarkan agama mereka. Dia mengatakan bahwasannya agama itu semua sama. Sama dari sisi apa? Dari sisi akidah, dari sisi misalnya kembalinya ke surga. Ya, semua agama sama. Ya, semua agama, apalagi kata mereka mungkin, ya, Nasrani dan Yahudi, itu sama-sama agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil itu mereka mengatakan bahwasanya agama semua sama, itu kembalinya ke surga. Ya. Maka ini termasuk apa? Pembatal keislaman. Maka kalau kita tarik jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kaum muslimin yang mengatakan apa demikian. Terutama kaum-kaum liberalisme yang berpemahaman apa? Liberal. Ya, mereka memahami agama ini dengan akal mereka murni, bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal apa? Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, kita mendahulukan Al-Quran dan Sunnah
daripada apa? Daripada akal, ya. Al-Quran dan Sunnah daripada akal. Akal itu yang menyesuaikan Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah yang menyesuaikan apa? Akal. Jangan kebalik. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan kaum liberal, mereka mengutamakan akal terlebih dahulu. Sehingga kalau ada ya dalil-dalil yang tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka tolak. Ya, salah satunya adalah syubhat mereka. Mereka mengatakan kalau saja ya agama ini adalah sarana untuk membuat akhlak seseorang itu baik. Agama adalah sarana untuk membuat agama atau membuat akhlak seseorang itu baik. Maka setiap agama yang bisa menjadikan akhlak seseorang itu menjadi baik, maka sama-sama sama-sama masuk surga. Ya kurang lebih seperti itu. Ya jadi intinya adalah mereka mengatakan agama itu adalah sarana untuk memperbaiki akhlak seseorang. Maka ketika ada agama lain yang dapat memperbaiki agama seseorang, maka dia sudah memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan akhlak seseorang itu baik. Maka agama itu sama saja semuanya, baik itu Islam maupun Nasrani maupun Yahudi. Maka kita katakan orang yang berkeyakinan demikian, maka dia adalah kufur ijma'. Kalau dia pelajari bahwasannya agama na'am sarana ya, sebagai yang dapat menjadikan akhlak seseorang itu baik, akan tetapi itu adalah tujuan sekunder, tujuan tambahan. Tujuan utama dalam beragama yaitu Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mereka lupakan tujuan yang pertama. Ya. Mereka lupakan Al-Qur'an. Dengan sebab apa? Karena mereka mengutamakan apa? Akal. Akal mereka utamakan. Sehingga apa? Mereka mencari dalih agar supaya ya agama itu semua sama. Jadi tidak ada ya nggak boleh ada kata-kata kafir dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya ada orang Yahudi kemudian Nasrani risih dengan kata-kata kafir, ya mereka bela, kasihan mereka dan lain sebagainya. Ya. Padahal yang mengatakan mereka kafir adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya telah kafir ya orang yang mengatakan ya Allah itu 3 di atas 1, ya trinitas intinya, trinitas, akidah trinitas. Jadi Tuhan ada 3 yang kembali ke 1, dia bilang. Innallaha tsalitsu tsalatsa. Itu maksudnya agama Nasrani. Allah mengatakan telah kafir. Kemudian Yahudi ya waqalatin nasara al-masih ibnullah waqalatil yahudu uzair ibnullah waqalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kemudian orang Nasrani mengatakan Masih adalah anak Allah. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka ya mengikuti atau menyerupai perkataan orang yang kafir yang datang sebelum mereka. Artinya apa? Orang yang kafir yang datang sebelum mereka berkata demikian dan mereka mengikuti. Ya, jadi mereka mendapatkan hukum yang sama, yaitu apa? Kafir. Maka ketika Allah mengatakan dia telah keluar dari Islam, dia kafir, maka tidak boleh kita ragu, ya, kita tidak boleh mengkafirkan kaum musyrikin. Maksudnya kita tidak boleh meyakini kaum musyrikin atau non muslim itu tidak kafir. Ya. Kemudian kita tidak boleh ragu dan juga apalagi kita membenarkan agama mereka. Maka para ulama menjelaskan sebab mengapa hal yang seperti ini dapat membatalkan keislaman seseorang adalah karena orang yang berkeyakinan demikian ya, itu sama saja mendustakan Al-Quran Al-Karim. Ya. Orang yang berkeyakinan demikian, pertama tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Kemudian kedua, dia ragu atas kekafiran mereka. Yang ketiga, dia membenarkan agama mereka. Itu sama saja dia mendustakan Al-Quranul Karim. Sedangkan orang yang mendustakan Al-Quranul Karim,
itu hukumnya kafir, ya, ijma' ulama. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau berkata, ya, qala Muhammad bin Suhnun min ashabi Malik, yaitu Muhammad bin Suhnun, yaitu salah satu ulama yang bermadzhab Maliki. Ya, dia berkata, ijma'ul ulama, bahwasanya ulama telah berijma', telah bersepakat, anna syatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muntaqisa lahu, bahwasanya orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak kurangnya dan lain sebagainya, kafir. Dia adalah hukumnya apa? Kafir. Wal wa'idu jarin alaihi bi'adabillah, dan dia berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hukmuhu 'indal ummati al-qatl, dan hukumnya di dunia adalah dia harusnya dibunuh kalau ada negara yang memakai hukum apa? Islam. Wa man syakka fi kufrihi wa 'adabihi kafar, dan siapa orang yang ragu atas kekafiran orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan bahwasanya dia berhak mendapatkan azab, maka hukum orang yang berkeyakinan demikian adalah apa? Kafir. Ya, itu menurut, ya, ulama Malikiyah, yaitu Muhammad bin Suhnun, ma'ruf, ya. Itu yang di salah satu yang dibawakan, perkataan dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi, ya, ketika seseorang mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia ini adalah kafir misalnya, kemudian Allah telah menghukumi orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang mengatakan trinitas, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, bahwasanya orang-orang yang menyembah malaikat dan lain sebagainya, itu adalah hukumnya kufur. Kemudian dia katakan bahwasanya dia tidak kafir, maka, ya, hukumnya adalah sama seperti orang tersebut. Kenapa? Kenapa sama? Ya, karena dia telah mendustakan Al-Qur'anul Karim. Ya, ketika Allah telah berkata demikian, kemudian dia berkata dengan kebalikan dari Al-Qur'an, maka itu sama saja dengan apa? Mendustakan Al-Qur'anu Al-Karim. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sebabnya adalah, ini sebabnya kenapa Allah sebabnya kenapa Syekh mengatakan bahwasanya orang yang demikian hukumnya kafir. Ini sebabnya yang kedua, ya. Konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, ya, itu ada dua, ya. Konsekuensi ucapan dari la ilaha illallah adalah meniadakan sesembahan selain Allah Ta'ala, ya. Ya. Jadi ketika ada seseorang yang menganggap bahwasannya ada sesembahan selain Allah, dia meyakini demikian dan dia berkata demikian, maka hukumnya adalah kufur ijma'an. Ya. Kenapa? Kenapa demikian? Meniadakan selain Allah. Karena la ilaha illallah sudah sering kita bahas, ya. Dia memiliki dua rukun. Yang pertama adalah isbat. Isbat. Apa itu isbat? Penetapan. Ya. Ya. Dia harus menetapkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kemudian yang kedua adalah an-nafi. An-nafyu. Apa itu nafyu? Nafyu adalah peniadaan. Dia harus meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dua rukun ini itu harus ada dalam keyakinan seseorang. Kalau dia misalnya tidak mengkafirkan kaum musyrikin yang telah Allah katakan kafir, jelas dia mendustakan Al-Qur'an. Ya. Atau dia ragu atas kekafiran mereka, maka dia masuk ke dalam, ya, an-nafyu, ya, dia tidak meniadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu apakah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu ada apa tidak. Ya. Kenapa? Karena dia masih menganggap bahwasannya orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang mengatakan bahwasannya ada Tuhan selain Allah, itu dia kafir. Dia ragu atas kekafiran mereka.
maka dia tidak betul-betul ya melakukan konsekuensi dari kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian juga apalagi membenarkan agama mereka. Itu jelas ya bahwasannya dia tidak betul-betul menjalankan dari konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka ini adalah dua sebab ya kenapa orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, yang jelas Allah katakan kafir, kemudian dia ragu atas kafiran mereka, kemudian dia membenarkan agama mereka, maka itu hukumnya kafir. Ini sebab yang jelas, yang gamblang. Ya, maka hati-hati, jangan sampai kita terkena syubhat. Ya, syubhat bahwasannya agama yang lain itu benar, atau ragu atas kebenaran mereka, ya, atau bahkan ya tidak mengkafirkan mereka, mengatakan agama ini semuanya sama dari sisi akidah dan semua agama masuk surga. Mungkin antum pernah mendengar ya. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya semua agama itu masuk surga. Bukan orang awam yang mengatakan, tapi ustadz yang diustadkan, yang dikenal ya. Dia mengatakan demikian, semua agama masuk surga. Itu berarti apa? Semua agama memiliki akidah yang sama. Nah, perkataan demikian itu dapat membatalkan keislaman seseorang. Maka hati-hati ya. Maka hati-hati. Maka kita tidak boleh memberikan loyalitas kita kepada kaum musyrikin, terlalu misalnya berteman ya sampai menjadi kalau dalam bahasa sekarang bestie ya, yang tidak terpisahkan begitu. Nah ini nggak boleh, bahaya. Ya. Nanti lama-lama kita akan mengikuti keyakinan mereka. Ya kalau kita memiliki akidah yang kuat, yang bisa membawa atau mendakwahkan mereka itu tidak ada masalah. Tapi menjadi masalah adalah ketika kita memberikan loyalitas kita, kemudian sampai kita mengikuti tradisi mereka, mengikuti mereka, ya. Contoh misalnya, ya mereka menaruhlah syubhat-syubhat mereka sehingga kita mengatakan, oh iya juga ya, oh iya benar ya dan lain sebagainya, sehingga apa? Islam kita goyang. Nah, ini bahaya. Ya. Ketika kita mengatakan bahwasannya agama mereka itu benar, atau ragu saja, ragu bahwasanya ada kebenaran dalam agama mereka, itu termasuk apa? Pembatal keislaman. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quran Al-Karim. Allah mengatakan dalam banyak ayat dalam Al-Quran bahwasanya Nasrani, Yahudi, itu adalah agama non-Muslim, ya, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Ya. Kata Allah, Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, ya, itu adalah Islam. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kemudian Allah mengatakan agama selain Islam hukumnya kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Ya. Wa may yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbala minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
ya, barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jelas, ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Al-Imran, ayatnya saya lupa ya. Dalam surat Al-Imran, sebentar kita lihat dulu ayatnya. Surat Al-Imran ada yang tahu? Amay yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ustaz, saya lupa pula ayatnya ini. Ayat berapa ini saya lupa. Enggak ada masalah, nanti kita cari insyaallah. Yang penting ya, teman-teman tahu bahwasannya bahwa ini adalah ayat dari surat Al-Imran. Inna ad-dina indallahil Islam, ini juga surat Al-Imran. Nanti kita cari ayat berapa. Ini adalah ayat-ayat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kemudian agama selain Islam hukumnya kafir. Ketika kita melakukan salah satu dari tiga hal ini, maka tadi yang kita katakan itu sama saja mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jagalah akidah kita. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang berpemahaman liberalisme, ya. Yang berpemahaman ya, sangat-sangat liberal. Orang liberal itu intinya ikhlas sekalian melakukan Allah, mereka mendahulukan akal daripada nakal. Akal mereka dulu jalan baru nakal. Nakal itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita kaji, kalau kita lihat apa perkataan Ali bin Abi Thalib rahimahullah ya, radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kalau seandainya agama itu berlandaskan murni dari akal dengan pendapat, lakana mashul khuf asfala minal ka'bain aula min a'laha atau kama qala. Ya. Kalau seandainya agama itu dilandaskan dari akal, murni dari akal, maka dalam membasuh khuf, tahu khuf ya, sepatu ya, atau kaos kaki ya, namanya jawrab, itu harusnya yang dibasuh adalah bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Dalam fikih ya, ketika kita mashul khuf ya, misalnya kita berwudu sempurna, kemudian kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu, maka ketika batal wudu kita, ya mohon maaf, kita misalnya buang air kecil, kemudian membuang angin ya, terkentut dan lain sebagainya, maka tidak perlu kita membasuh kaki kita secara utuh. Ya, karena kita sudah meniatkan khuf. Nah, tata cara untuk membasuh khuf adalah cukup membasuh atasnya saja. Atasnya saja. Jadi tidak perlu membasuh semuanya dan tidak perlu membuka sepatu dan kaos kaki. Jadi cukup membasuh atasnya saja, maka itu sudah dikatakan membasuh kaki.
Jadi adalah kemudahan. Maka Ali mengatakan, kalau seandainya agama itu dilandaskan dari murni dari akal saja, ya, atau mendahulukan akal dan lain sebagainya, maka mashul khuf itu harusnya di bawah. Ya. Kenapa di bawah? Karena bagian bawah itu yang kotor. Ya, bukan bagian atasnya. Harusnya yang diutamakan adalah membasuh bagian bawah. Ya. Tapi kenapa syariat mengatakan bagian atas yang dibasuh? Nah, itu tentunya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah perkataan apa? Ali bin Abi Thalib. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengutamakan apa? Nakal daripada akal. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Allah. Fadhal. Jelas sampai sini? Baik. Ada yang ingin ditanyakan, ikhwah? Terus sekarang kalau nggak ada yang ingin bertanya, saya ingin menanya. Bagaimana dengan pelaku-pelaku kesyirikan? Semisal kita melihat seorang muslim yang melakukan perbuatan kesyirikan, jelas-jelas dia melakukan perbuatan kesyirikan. Ketika kita tidak mengatakan dia kafir, misalnya dia musyrik, kafir, keluar dari Islam, apakah itu termasuk pembatal keislaman ataukah tidak? Kalau orang non muslim yang mengatakan dirinya adalah non muslim, itu jelas kita harus mengatakan dia adalah kafir. Ya. Semisal Nasrani, Yahudi, Hindu dan lain sebagainya, dia kafir, nggak usah ragu. Tapi yang jadi masalah adalah ada orang non muslim, orang muslim yang melakukan kesyirikan. Kemudian kita tidak mengatakan dia syirik. Ya. Apakah itu termasuk pembatal keislaman? Kalau tidak, ada nggak hujjahnya? Ya, ini harus dibuka ini. Ya. Wah, ini masalah kedua lagi. Masalah pertama belum kelar, masalah kedua lagi. Taib. Ya. Maka kita katakan bahwasanya ikhlas kalau melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dengan kaum muslimin yaitu harus berhusnudzon. Selama dia mengaku dirinya adalah muslim, maka dia tetap apa? Muslim. Maka tidak bisa serta-merta kita langsung menghakimi bahwasanya dia adalah kafir walaupun dia melakukan apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena ya, bisa jadi belum terkumpulnya syarat-syarat dan belum hilangnya mawani atau penghalang-penghalang yang bisa menjadikan dia apa? Kafir. Ya. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitab ya, Al-Ifadatu wal-I'lam ya, bi fawaidi risalati nawaqidil Islam. Ini syarahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan amma man lam yukaffir muayyanan li dhannihi intifa'a syartin au ya, wujuda mani'in ma'a i'tiqadihi anna al-qawla aw al-fi'la kufrun li dalalati al-adillah 'ala dhalik fa hadha la yukaffar. Barang siapa ya yang tidak mengkafirkan muayyan, yaitu orang secara individual, li dhannihi intifa'a syartin ya, dengan anggapan bahwasannya tidak ada satu syarat yang mungkin belum terkumpul dalam dirinya, ya semisal ya dia belum sampai hujjahnya atau dia masih terkena syubhat, ya belum terjawab syubhat yang ada di kepalanya, ya, itu termasuk syarat yang harus dilakukan. Artinya apa? Kita mendakwahkan, dia harus mengilmui dulu. Ya, berbeda kalau misalnya sudah mengilmui, kemudian dia sudah dia sudah mengilmui, kemudian dia sudah paham dan lain sebagainya. Ketika berdebat dia tidak ada jawaban lagi.
Ya, artinya dia paham sebenarnya, cuma karena ada rasa kesombongan dalam dirinya. Nah, ini berbeda. Ya. Kata Syekh, amma man lam yukaffir muayyanan li dhannihi ya intifa'a syartin. Ya. Barang siapa yang tidak mengkafirkan ya secara muayyan individual li dhannihi karena dia menganggap bahwasannya intifa'a syartin, bahwasanya ada salah satu syarat yang hilang. Au wujuda mani'in, atau ada penghalang. Ya. Saya tidak bisa mengkafirkan dia karena ada penghalang, ya. Dia melakukan kesyirikan, iya, akan tetapi ada penghalangnya. Ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Ya. Ma'a i'tiqadihi annal qawla awil fi'la kufrun lidalalatil adil ala dhalik. Dengan dia meyakini bahwasannya annal qawla awil fi'la kufrun, bahwasannya perkataan yang dia lakukan atau perbuatan yang dia lakukan, yaitu orang yang tadi temannya itu adalah perbuatan kekafiran atau kekufuran lidalalatil adilla ala dzalik, dengan adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut. Fahadza la yukaffar, ya, dan ini tidak boleh dikafirkan. Wala yuqal, dan juga tidak dikatakan innahu naqada islamuhu, dan juga tidak dikatakan bahwasannya telah batal apa Islamnya. Artinya apa? Syekh menyebutkan kalau seandainya masih ada syarat-syarat yang belum terpenuhi, kemudian masih ada penghalang-penghalang, maka itu tidak boleh kita mengatakan bahwasannya dia adalah kufur. Dan ini masih banyak sekali ikhwassalam melakukan Allah. Banyak teman-teman kita yang melakukan kesyirikan tapi dia tidak tahu dengan apa? Tauhid. Dia tidak mengerti tauhid. Katakanlah dia mengerti tauhid, tapi masih banyak di kepalanya syubhat. Ya. Masih banyak di kepalanya syubhat. Maka sebelum kita mengatakan dia keluar dari Islam, kita harus bisa ya menghilangkan syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka, dan kita harus meyakini tidak ada ya penghalang penghalang bagi mereka ketika bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang bagi mereka ya untuk dikatakan mereka adalah kafir. Kita harus yakini demikian. Oleh sebab itu tidak boleh kita serta-merta ketika ada seseorang melakukan kesyirikan kemudian kita katakan dia kafir, tidak boleh. Kita harus cross check betul-betul, jelas betul. Ya. Bahwasannya dia ya telah memenuhi syarat, kemudian tidak ada penghalang, barulah kita bisa menghukumi dia kufur. Akan tetapi ya, itu tidak bisa sembarangan. Maka kita katakan yang memutuskan adalah apa? Hakim. Kenapa hakim ikhwasil melakukan Allah? Karena kaum muslimin ada ya banyak ya yang ringan lidah ya. Dia mengatakan sudah sudah terpenuhi Ustaz syaratnya dan juga tidak ada penghalangnya. Saya sudah dakwahkan, saya sudah debatkan dan lain sebagainya. Ya mungkin penjelasan dia nggak jelas. Ya, sehingga apa? Masih ada sebenarnya di dalam kepalanya syubhat. Ya. Tapi dia mengatakan saya sudah dakwahkan, saya sudah jelaskan gamblang dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dengan cepatnya dia mengatakan kawannya adalah kafir. Ini tidak boleh. Kenapa kalau hakim? Kalau hakim jelas, hakim memiliki ya kecerdasan. Ya. Ketika dia menentukan hukum, tentunya dengan dalil-dalil yang ada, tentu dengan bukti-bukti yang ada. Ya. Maka saya katakan, ya dalam menghukumi kafir secara individual itu harus dengan apa? Hakim. Itu lebih selamat. Karena tidak bisa kita serta-merta menghukumi seseorang kafir apabila masih ada syubhat, masih ada penghalang-penghalang atau syarat-syaratnya belum terpenuhi. Ya, salah satu syarat adalah dia harus mengilmui betul-betul ya tentang tauhid. Ya, kemudian dia paham tentang tauhid. Ya. Kemudian salah satu penghalangnya harus hilang secara total. Ya, syaratnya adalah dia harus paham tauhid, mengilmui tauhid, kemudian dia tidak ada syubhat di kepalanya. Adapun penghalang, ya, dia tidak melakukan hal tersebut dengan dasar ikrah, yaitu paksaan, ya, bukan dengan paksaan dan lain sebagainya. Ya, semisal ada orang kalau dulu ya, kamu menyembah patung, kalau tidak saya tembak. Kamu mengatakan demikian, kalau tidak saya bunuh. Nah, ini paksaan. Ya, kalau dia melakukan hal atau suatu musyrikan, perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran dengan paksaan, maka dia tidak bisa dihukumi kufur. Maka harus jelas ya syaratnya terpenuhi, kemudian penghalangnya tidak ada, baru kita bisa katakan bahwasanya dia kufur.
Dan kenapa orang-orang biasa, orang-orang awam tidak boleh mengatakan atau tidak boleh mengatakan kafir kepada temannya? Karena apa? Ilmunya belum cukup. Ilmunya belum cukup. Maka harus dia kembali atau merujuk kepada para ulama. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya ketika salah satu ulama Rabbani adalah ulama yang memang subhanallah dia memiliki kecerdasan, kemudian dia memiliki hati yang baik, hati yang memang bersih dan lain sebagainya, dia termasuk alim mujtahid. Bagaimana ketika dia mengatakan bahwasannya seseorang itu adalah telah keluar dari Islam, misalnya contoh ada seorang yang melakukan Syiah, tokoh besar dan lain sebagainya, kemudian ulama tersebut ditanya oleh seseorang penanya, Ustaz Syekh, bagaimana pendapat antum tentang orang-orang seperti ini? Maka beliau mengatakan secara ain itu adalah secara individual, bahwasanya dia telah keluar dari Islam. Apakah kita boleh meyakini dengan keyakinan syekh tersebut? Jawabannya adalah harus, bukan boleh lagi, harus. Ya. Maka Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan, ya, apabila audalla dalilu ala kufri wastama'at fihi syurut wantafatil mawani wa hakama 'alimun rabbani bi kufrihi. Apabila seseorang telah jelas istama'at fihi syurut, syarat-syaratnya telah terpenuhi, wantafatil mawani, dan juga penghalang-penghalangnya sudah hilang, tidak ada lagi penghalang-penghalangnya, wa hakama 'alimun rabbani bi kufrihi, dan seorang yang alim rabbani telah mengumumkan bahwasanya dia telah keluar dari Islam, maksudnya seseorang tersebut telah keluar dari Islam. Fama ilmihi bikulli hadza la yukaffirhu fahadza naqid. Maka ketika seseorang tadi mengetahui bahwasannya ada seorang muslim yang telah istama'atis syurut, surut-surut syarat-syaratnya telah terpenuhi, wantafatil mawani', kemudian penghalang-penghalangnya juga telah hilang. Kemudian ada lagi seorang yang alim rabbani, seorang ulama yang alim, kemudian dia rabbani, memiliki keilmuan yang luas dan ma'ruf di seluruh dunia misalnya, dia mengatakan bahwasanya si fulan kafir. Ya. Ketika seseorang telah mengetahui itu semua, akan tetapi dia tidak mengkafirkan orang tersebut, maka Syekh mengatakan fahada naqid. Maka ini termasuk pembatal keislaman. Di sini ulama yang disebut diposisikan sebagai apa? Hakim. Diposisikan sebagai hakim. Yang tidak boleh adalah misal kita yang masih kurang ilmu kemudian langsung mengkafirkan orang lain, itu tidak boleh. Atau dengan salah satu sebab aja, sebab kecil, kemudian kita tiba-tiba menghakimi bahwasanya orang itu adalah kafir, itu tidak boleh. Itu pemahaman Khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kalau ulama Rabbani itu tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dia pasti cross check terlebih dahulu. Jelas-jelas terlebih dahulu siapa orang ini dan lain sebagainya. Sudah ada belum yang memberikan hujah kepadanya? Bagaimana dia? Sudah ada yang berdebat dan lain sebagainya. Ketika dia mengatakan bahwasanya si fulan kafir, otomatis itu apa? Itu pasti sudah istama'atis syurut. Pasti syaratnya sudah terpenuhi, wantafatil mawani', dan juga tidak ada penghalang-penghalang. Sehingga ketika dia ditanya atau dia berpendapat dengan salah seorang, maka dia mengatakan apa? Orang ini adalah kufur. Seperti halnya Syiah misalnya. Seperti halnya Syiah, ada sebagian ulama-ulama Syiah yang dihukumi kufur oleh ulama-ulama yang berpemahaman bermanhaj salaf misalnya. Dan itu dengkotnya gitu. Tentunya apa? Maksudnya bukan berdasarkan hawa nafsu, akan tapi berdasarkan ilmu. Akan tapi orang-orang yang di bawah ulama tersebut, apakah dihukumi kufur? Jawabannya adalah tidak. Tidak boleh kita mengkafirkan orang lain dengan serampangan. Maka kita sebutkan tadi perkataan Syekh, ini bukan perkataan Ana, tapi ini perkataan Syekh Sulaiman Ruhaili, Profesor Dr. Sulaiman Ruhaili. Jadi itu adalah metode kaum muslimin. Jadi yang maksudnya di sini adalah pembatal keislaman. Jelas ketika ada seseorang yang mengaku dirinya non muslim, kemudian kita tidak katakan kafir, kemudian kita ragu atas kafiran mereka. Kemudian yang ketiga, kita membenarkan agama mereka. Dia jelas-jelas kafir. Misalnya Paus datang ke Indonesia, dia bilang tidaklah, Paus ini tidak kafir dan lain sebagainya. Dia bisa masuk surga karena dia beragama dengan agama samawi. Kristen itu agama samawi. Maksudnya agama samawi itu apa? Dia memiliki kitab suci yang turun dari langit. Itu agama samawi. Selama agama samawi,
Atau selama dia memiliki akhlak yang baik, masya Allah ademnya dilihat dan mukanya dan lain sebagainya. Sekarang banyak di Instagram begitu. Ketika dia mengatakan demikian, itu adalah pembatal keislaman. Apakah kita langsung menghukumi dia kafir? Jawabannya tidak bisa secara serampangan. Ya, tidak bisa secara serampangan. Akan terjadi fitnah. Ya, bisa jadi dia karena mohon maaf, ya, walaupun kita katakan profesor, doktor, tapi mohon maaf. Ya, bodoh dalam masalah tauhid. Banyak ikhwah. Orang yang pintar fikih, alim, ulama fikih, tapi dia tidak pandai, tidak paham dengan masalah apa? Tauhid. Orang yang pintar dalam masalah bahasa Arab, syekh, doktor, profesor, tapi tidak paham masalah apa? Tauhid. Padahal itu adalah asal muasal ya, atau tujuan kita diciptakan di dunia. Banyak. Ya, maka bisa jadi dia tidak paham, harus kita apa? Dakwahi. Dakwahi terlebih dahulu. Atau misalnya ada seorang alim yang kita percaya, yang kita ketahui keilmuannya, ya, alim yang rabbani, ya, yang mungkin pernah berdialog dan lain sebagainya dengan seseorang tadi, yang tokoh tadi, yang dia mengatakan bahwasanya agama Islam ini semuanya, agama dalam dunia ini semuanya sama, terutama agama samawi. Ya. Selama akhlak selama agama itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi akhlak yang baik, ya, memperbaiki akhlak seseorang, maka tetap kembalinya apa? Ke surga misalnya. Ketika ada seorang syekh alim rabbani sudah berdiskusi, berdialog dan lain sebagainya, kemudian dia mengatakan orang profesor ini adalah kufur dengan sebab dia tidak menerima hujjah dan lain sebagainya, dan dia tidak bisa membantah hujjah, akan tapi dia menolak hujjah atas dasar kesombongan dan juga intifa'ul mawani, dan juga tidak ada penghalang-penghalangnya. Kemudian syekh ini mengatakan dia adalah kufur, maka kita harus mengikuti ulama ya yang mengatakan apa? Kufur. Karena apa? Hujjahnya telah tegak, kemudian juga penghalangnya sudah tidak ada. Adapun secara individual, ya, ketika kita melihat fenomena seperti itu, kemudian secara individual kita mengatakan dia telah melakukan atau dia telah kafir, ya maka ini tidak dibolehkan. Sampai sini insyaallah dipahami ikhwah. Ada pertanyaan? Fadhal. Jelas ya? Ini masalah tauhid. Mudah insyaallah kalau masalah tauhid. Baik, sebelum kita akhiri mungkin fadhal, ada yang ingin bertanya silakan. Silakan. Tokoh-tokoh Syiah di Indonesia, ya. Maka kita sebagai orang awam kita harus merujuk kepada para ulama. Kita tanya kepada mereka. Ya, bisa jadi dalam tokoh Syiah ini di kepalanya masih ada syubhat, masih ada hal-hal yang belum dikorek. Ya, sehingga kita melihat fatwa-fatwa ulama. Ya, ulama yang kita kenal. Apakah dia sudah dikategorikan keluar dari Islam atau belum? Ya, selama belum ada fatwa tersebut, ya, dan tentunya masih ada keraguan dalam hati kita, apakah dia telah keluar dari Islam, maka tidak boleh kita kafirkan, walaupun dia Syiah. Jadi dalam mengkafirkan metodenya adalah kita harus yakin, betul-betul yakin bahwasannya telah terpenuhi syarat-syaratnya, ya, kemudian telah hilang penghalangnya. Adapun syarat-syaratnya, ya, salah satunya adalah dia harus yakini bahwasanya orang itu mengilmui tauhid dan telah hilang syubhat di kepalanya. Ya, itu syarat-syaratnya, mengilmui tauhid dan telah hilang syubhat di kepalanya dan tidak ada kejahilan lagi dalam masalah tauhid, tidak ada hujjah lagi. Kemudian intifa'ul mawani, penghalangnya hilang. Apa itu penghalangnya? Dia melakukan perbuatan kesyirikan atau kekufuran bukan dasar ikrah, paksaan. Ya, akan tapi betul-betul karena dirinya sendiri. Ya. Ketika itu sudah terpenuhi semua, maka dan itu harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Kita harus memiliki hujjah juga bahwasanya dia telah terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Harus yakin, betul-betul yakin. Kalau misalnya ada keraguan 1%, itu tidak boleh. Harus yakin 100%. Ya. Maka sebagai kita orang awam, ya, lebih baik kita merujuk kepada para ulama. Selama ulama tidak, ya, mengkafirkan orang tersebut secara individual, beda dengan perbuatan. Kalau perbuatan jelas kita sudah mengetahui ini perbuatan kufur, ini perbuatan syirik dan lain sebagainya. Ya. Tapi secara individual tidak bisa. Tidak bisa kita mengkafirkan. Maka kita sebutkan dalam syarah sebelumnya, bedakan antara perbuatan kesyirikan atau kekufuran dengan pelaku kesyirikan. Oke? Pelaku kesyirikan atau pelaku kufuran tidak serta-merta langsung dihukumi kafir.
Akan tapi kalau perbuatan kekufuran, kita harus yakini bahwasanya dia memiliki efek ini dan itu, sebagaimana yang tertera dalam dalil. Lantas bagaimana nasib orang ini? Apakah dia masih muslim? Naam, di dunia kita hukumi muslim. Di dunia kita hukumi muslim. Lantas di akhirat nanti bagaimana? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Ya. Allah lebih tahu. Kita hukumi muslim di dunia, kita melihat secara zahir. Ya. Tapi ketika dia meninggal, ya dia tetap di perkuburan Islam, karena statusnya masih muslim. Lantas apakah karena dia meninggal dalam kesyirikan tadi, ya, kemudian dia kekal dalam neraka? Allah lebih tahu. Bisa jadi dia kekal dalam neraka. Bisa jadi. Maka hati-hati. Makanya para ulama itu sering mendakwakan tauhid. Karena apa? Karena jangan sampai ya, kita ini udah capek-capek dalam apa misalnya melakukan suatu kebaikan dan lain sebagainya, beribadah, kemudian kita melakukan kesyirikan, kemudian kita mati dalam kesyirikan dan Allah tidak mengampuni kita. Apakah kita bisa lagi ke dunia, ikhwah? Gak bisa. Bisa lagi bertaubat ke dunia? Gak bisa. Ya. Bisa lagi berdalih sama Allah di hadapan Allah, ya Allah aku nggak tahu. Ya. Nggak bisa. Kalau Allah telah menetapkan dan Allah telah memutuskan, kemudian Allah membuka semua kita, membuka pemahaman kita dari sebagainya. Allah tahu semuanya. Kemudian kita berhujjah di hadapan Allah. Ketika Allah mengatakan A, kita tidak bisa berhujjah. Ya. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Anda melakukan, misalnya kamu melakukan kesyirikan dan lain sebagainya, sehingga tidak diampuni dosanya. Berhujjah bahwasanya aku tidak tahu dan lain sebagainya. Allah lebih tahu, ente tahu apa enggak? Gitu. Bahaya. Tapi saya masih dihukumi Islam. Lah hukumi Islam itu hamba-hambaku yang hukumi ente Islam. Tapi kan yang menentukan yang masuk ke surga siapa? Allah. Maka para ulama gencar dalam mendakwahkan tauhid itu apa? Efeknya adalah nanti setelah kematian. Efeknya adalah setelah kematian. Jadi bukan karena digerali kafir dan lain sebagainya, tidak. Karena efeknya setelah kematian itu dahsyat, bahaya. Makanya gencar mendakwahkan apa? Tauhid. Nah, barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan lagi, Ikhwah? Silakan. Baik, hakim itu siapa di Indonesia? Ya. Hakim itu bukan ini ya, maksudnya bukan, kalau hakim pengadilan agama itu jelas, itu termasuk hakim pengadilan agama Indonesia. Ya, jadi di sini kan tadi kita sebutkan hakim itu bisa hakim yang betul-betul hakim itu pengadilan dalam pengadilan. Kemudian yang kedua adalah alim rabbani, seorang ulama rabbani yang memang kita akui keilmuannya. Pertanyaannya, siapa ulama yang kita akui keilmuannya? Seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Setakat yang Anda tahu, mungkin bisa benar bisa salah karena manusia juga ya. Bisa antum merujuk ke ustadz-ustadz atau dokter-dokter di Indonesia yang seperti Ustadz Ali Musri, ya, kemudian Ustadz Firanda Andirja, kemudian dan lain sebagainya. Antum merujuk bagaimana beliau menghakimi seseorang. Ya. Setahu Anda, yang Anda tahu mereka tidak sembarangan. Bahkan mereka tidak pernah ya menghakimi bahwasanya orang itu adalah kufur secara ain, maksudnya secara individual. Kecuali mungkin mereka betul-betul yakin 100%. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan atau misal mereka mengatakan bahwasanya si fulan begini dan begitu telah kafir dan sebagainya, ya maka itu termasuk insyaallah ya hakim. Karena yang kita tahu ilmunya beliau Masya Allah ya, Ustadz Ali Musri, kemudian Ustadz Firanda ya. Itu Masya Allah ya, beliau memang Ustadz Firanda, apalagi Ustadz Firanda S3-nya, S2, S3-nya akidah, dan juga Ustadz Ali Musri gitu ya. Bahkan kalau dalam masalah akidah subhanallah Masya Allah ngelotok lah gitu ya. Atau ulama-ulama di Saudi misalnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Saleh Suhaimi ya. Yang memang gencar dalam mendakwahkan tauhid ya. Itu kita bisa rujuk fatwanya gitu ya. Seperti itu.
Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ini pembatal yang ketiga ya. Nanti pembatal keempat insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin kita cukupkan ya lebih dahulu kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.